Meski belum sepenuhnya terjawab, namun teka-teki lokasi ibu kota baru mulai terkuak setelah pemerintah memastikan ibu kota baru berlokasi di Pulau Kalimantan. Pada Mei lalu, Presiden Jokowi sudah mengunjungi sejumlah daerah di Kalimantan untuk memastikan kelayakan sebagai calon ibu kota negara yang baru. Daerah yang dikunjungi diantaranya adalah kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Nah, ini adalah peta Indonesia. Kita akan menggunakan contoh di Kalimantan Timur, yang mana di sana adalah rencana ibu kota baru ya teman-teman. Tapi ini bukan trase yang seharusnya, tapi ini cuma latihan saja. Jadi saya menggunakan di Kutai untuk tersambung menuju ke Samarinda. Nah, ini adalah areanya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari Civil 3D ya. Nah, di sini ada daftar isi yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surface, alignment horizontal, dan alignment vertikal atau profile. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam aplikasi Civil 3D. Nah, kita harus menggunakan kita buka aja new folder. Oke, saya template-nya kita gunakan metrik. Metrik di sini adalah satuannya meter, jadi kita sesuaikan ya satuannya, ini kan metrik. Oke, kita open, kemudian akan tampil lembar kerja yang kosong seperti ini. Oke, kita sebelumnya harus men-setting projectnya terlebih dahulu ya teman-teman, karena project defaultnya di Civil 3D ini tidak sesuai dengan apa yang ada di Bina Marga atau PU ya. Kita akan men-settingnya sesuai ketentuan di Bina Marga, tapi mungkin di Bina Marga daerah kalian berbeda-beda, tapi kita bisa setting lagi nanti konsepnya. Kita akan ambil ini yang sudah ada, yang pernah saya buat. Oke, oh iya teman-teman, sebelumnya kita masuk ke surface dulu aja ya teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan surface dalam bentuk tin. Nah, ini adalah tin, atau dalam bentuk dam, atau bisa kita masukkan koordinat situasi di lapangan. Nah, ini kita menggunakan tin ya filenya. Nah, kontur ini didapatkan dari Global Mapper. Bisa teman-teman ambil dari, nah ini ntar ya saya masukkan dulu. Nah, ini tampilan yang disediakan Civil 3D, bisa per 25, bisa per 5. Nah, ini poligonal. Nah, kita gunakan yang triangle. Nah, ini triangle. Nah, ini konturnya ya, ada bukit, ada yang renggang-renggang itu maksudnya kayak lembah. Nah, yang rapat-rapat itu bukit. Nah, kita bisa lihat 3D nya seperti ini, tampak 3 dimensinya. Oke, kita lanjut membuat alignment ya teman-teman. Oke, untuk surface kali ini bisa dipahami ya. Mungkin nanti next video saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil kontur ya dari Global Mapper atau dari Demnas yang disediakan oleh pemerintah. Oke, kita akan lanjut menuju
pembuatan alignment. Nah, pembuatan alignment di sini kita harus memerlukan peta dasar ya sebagai acuan kita sebagai pengguna mengidentifikasi tata guna lahan yang ada. Jadi kita tidak banyak menggusur pemukiman, tidak banyak menggusur perumahan atau fasilitas umum, sekolah, kantor, dan lain-lain ya. Nah, kita bisa menggunakan menu yang ada di Civil 3D ini langsung, jadi tanpa menggunakan Google Citra Satelit dari Google Earth, kita bisa langsung mengimportnya. Nah ya, sebelumnya teman-teman harus terkoneksi dengan internet ya untuk bisa mengakses citra satelit yang disediakan oleh Civil 3D ini. Oke, koneksikan dulu, ntar saya mau ambil HP. Oke, nah ini setelah terkoneksi dengan internet. Nah, ini adalah peta Indonesia. Kita akan menggunakan contoh di Kalimantan Timur, yang mana di sana adalah rencana ibu kota baru ya teman-teman. Tapi ini bukan trase yang seharusnya, tapi ini cuma latihan saja. Jadi saya menggunakan di Kutai untuk tersambung menuju ke Samarinda. Nah, ini adalah areanya. Nah, garis putih ini patokan saya ya untuk menarik trase, kira-kira pemukiman padat di mana, kira-kira ada tambang di mana. Jadi sebisa mungkin bisa terhindar dari banyak penggusuran ya. Nah, saya lewatkan di antara pemukiman itu. Ini cuma buat gambaran aja ya teman-teman. Nanti bisa dipraktekkan untuk teman-teman yang masih adik-adik kelas yang membuat pelajaran PGJ atau tugas besar, nanti bisa terbantu oleh Civil 3D ini. Nah, kita kembali ke aplikasi AutoCAD-nya. Nah, kita akan masuk ke menu map yang disediakan Civil 3D, yaitu map assign. Nah, kita bisa mengetikkan map assign ini. Nah, kemudian kita sesuaikan koordinat sistemnya. Kalau di Indonesia kita sering menggunakan WGS 84 ya, karena kita kerja di Indonesia. Nah, kemudian yang sering berubah ini, oh ya lupa, unitnya harus meter karena matrix ya. Terus ini UTM sesuai daerah teman-teman di mana yang akan didesain. Nah, kali ini Kalimantan berada di 50 South ya, 50 Selatan. Oke, kita saya nanti saya tampilkan tabel koordinat UTM yang ada ya. Oke, bisa lihat di tabel ini di bawah ini. Oke. Nah, kemudian kita aktifkan. Kini belum aktif ya. Kita aktifkan, ada di menu di atas yaitu geolocation. Nah, ini ada map areal, map road, sama hybrid. Perbedaannya yaitu areal peta citra. Nah, ini kayak map Google Map. Yang ini hybrid, campuran dari citra dan ada jalannya. Oke, kita langsung saja yes. Nah, menunggu loading. Nah, ini muncul ya teman-teman, di bawah kontur ini sudah terlihat citra satelit. Nah, kita agar tidak terganggu, kita pakai konturnya yang boundary only. Kita bisa klik kanan tadi ya, klik kanan properties surface. Nah, ini adalah area di mana kita akan menghubungkan Kutai Kartanegara dengan kota Samarinda ya. Nah, sangat padat ya ini di daerah Samarinda. Kita bisa menghindari pemukiman sebisa mungkin ya. Oke, lanjut, kita akan membuat alignment. Nah, alignment.
Nah, kita akan membuat layman. Nah, biasanya saya terbiasa menggunakan line desktop, jadi menu yang digunakan seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa ada klik segitiga di samping Civil 3D itu, kemudian kita menu bar. Nah, kemudian setelah itu alignment kita setting alignment. Nah, itu alignment by layout yang paling atas ya teman-teman. Kita menggunakan alignment by layout untuk menggambar di plan-nya, trasenya. Nah, kita klik alignment by layout. Nah, sebelumnya akan ada muncul jendela create alignment layout. Nah, ini kita namakan sesuai apa project kita. Ini di sini saya namakan jalan utama Kutsam ya, Kutai Samarinda. Ini settingan speednya, kriterianya kalau jalan dalam kota biasanya 80. Kita sen kriterianya, alignment labelnya nanti kita sesuaikan ya. Ini kita gunakan 80 km per jam. Nah, kemudian akan muncul gambar kerja ini ya. Nah, ini kita bisa melihat yang aktif adalah jalan Kutsam ini ya teman-teman. Oke, jadi kita nggak terbalik, nggak tertukar. Biasanya kita tertumpuk di situ sih, untuk teman-teman jangan sampai tertumpuk. Oke, kita di sini ada menu-menu untuk membuat spiral. Tadi untuk membuat curve, spiral biasanya digunakan waktu membuat interchange atau junction ya. Kemudian ini reverse ya, sama compound untuk membuat junction biasanya. Oke, langsung saja kita menggunakan tangan ini. Biasanya sih menggunakan tangan, kemudian baru digabungkan menggunakan parabola curve ya. Oke, kita akan menggambar trasenya. Nah, kita harus sesuaikan. Kita akan menghubungkan jalan itu, jembatan Kutai Kartanegara menuju ke Samarinda. Nah, kita harus terhubung dengan jalan lokal. Kalau jalan tol standarnya itu biasanya bertemu dengan kolektor primer ya teman-teman. Jadi jalan kabupaten bisa terhubung ke jalan tol, tapi kalau jalan desa belum bisa, tidak bisa karena kelas jalannya jauh ya. Nah, kita akan menarik trase, kita cari daerah yang kosong dan tidak terlalu tinggi tirainya. Kita menghindari pemukiman, menghindari daerah lindung seperti waduk atau bendungan ya teman-teman, karena di daerah Kalimantan itu masih mayoritas hutan sih, tapi ada juga tambang. Ini sepertinya tambang. Nah, kita cari daerah yang sedikit pemukimannya. Oke, ini sesuai feeling engineering kalian dan sesuai dengan standar kriteria jalan. Kita hubungkan dengan jalan kabupaten ini Anterion. Coba nanti saya cek nama jalannya teman-teman, lupa, saya belum tahu daerahnya juga. Nah, ini saya coba cek jalannya. Nama jalannya adalah
Oke. Nah, ini sudah selesai menarik trase, tapi masih belum smooth ya. Kita harus menggunakan radius. Nah, caranya itu menggunakan triangle parabolik. Kita bisa mengklik garis pertama dan garis kedua, kemudian kita masukkan radiusnya. Nah, kita menggunakan free curve. Maaf teman-teman. Nah, kita klik garis pertama, klik garis kedua, kemudian ada perintah di bawah ini less than 180 derajat. Maksudnya yaitu ini radiusnya kurang dari 180 derajat, jadi kurang dari setengah lingkaran ya. Kalau 180 derajat kita gunakan less than, kemudian masukkan radiusnya 1200, maksudnya bukan derajat lingkaran ya. Kalau 1200 itu kan lebih besar. Kalau less than kan kurang dari ya teman-teman. Jadi kalau kurang dari 180 itu oke. Kemudian kita buat radiusnya, radius besar ya teman-teman, biar tidak ada spiralnya sih. Kalau nanti spiralnya bisa diinterchange. Nah, teman-teman bisa membuat kriterianya sesuai kriteria jalan. Misalnya sih Bina Marga 2004-2009 itu ada standar jalannya untuk jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, itu ada di sana ya teman-teman. Tapi saya tidak akan menjelaskan itu. Nah, ini cuma tutorial untuk membuat jalan di civil 3D terbang. Oke, caranya seperti itu. Nanti saya skip aja ya, untuk ini sama caranya, percepat aja teman-teman. Oke. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ini karena formatnya belum sesuai, maka kita akan mengambil ban set yang sudah pernah saya buat. Nah, ini belum ada ya. Kalau sudah ada ban setnya, maka akan muncul di situ ban set yang sesuai. Kita bisa setting manual, cuma kan ini tentang alignment profile, jadi nanti ada sesi mungkin yang lain untuk men-setting ban set. Nah, ini kita akan mengkopikan file yang kita buat yang sekarang sama yang file yang baru, yang lama yang setelah saya buat. Jadi kita ambil plan sama konturnya. Nah, ini sudah saya pindahkan. Kemudian kita akan men-setting labelnya ya, label STA nya agar sesuai standar. Nah, ini kan masih di atas, kita bisa klik STA, kemudian masuk ke label setting. Nah, ini di bawah ada garis titik 2 itu ya. Nah, ini cara setting manualnya. Kita bisa setting di situ, tapi sudah sesuai. Kemudian kita setting. Nah, ini select label, alignment, kita pilih yang standar jalan tol. Sebenarnya kita sudah buat ya yang kopiannya, tapi tadi tidak ketemu. Kita gunakan lagi ini. Nah, sudah sesuai ya, per 100 alignmentnya. Ini yang kita mau. Kemudian kita akan masuk ke profile. Nah, untuk mempermudah
kita split ya Windowsnya. Nggak usah mematikan karena kita juga butuh itu. Oke, kita masuk ke profile. Nah, untuk membuat profile kita masuk ke menu profile, kemudian create profile from surface. Nah, ini ada dua surface ya, surface yang lama yang sudah saya buat. Nah, ini kita nanti hapus saja. Kemudian yang code sum. Nah, kita draw. Kita akan men-settingnya di. Nah, ini ada settingannya lagi. Kita memberi nama profile kita cu kutsam. Kemudian standar profil kita gunakan standar bina marga, kemudian settingan datum dan lain-lain. Nah, sudah kita setting ban setnya, kemudian kita masuk ke ini STA awal dan STA akhir. Ini adalah datum profile. Kita mulai di elevasi berapa, kita gunakan 0 aja ya. Nah, ini agar tidak terpotong oleh jembatan, kita gunakan 100 meter. Oke, settingannya sudah selesai, bina marga. Oke. Nah, ini settingan apa namanya, perbandingan profilnya itu ya, biasanya sih 1:100 atau 1:5 atau 1:2. Nah, ini bisa nih 1:100. Jadi ke atasnya 100, ke kanannya 1 gitu ya teman-teman. Oke, kita kasihkan 1:100. Apply. Oke, kita draw ke wajah teman-teman biar gampang. Klik. Nah, kita muncul ini adalah profile. Nah, ini EG nya ya teman-teman, existing ground. Nah, ini kenapa sama, karena profilnya belum kita buat ya. Nah, sekarang kita akan membuat finish grid. Caranya yaitu masuk ke profile. Nah, create profile by layout. Nah, di bawah itu yang nomor 2 ya teman-teman. Kita klik dulu gridnya yang mau kita gambar. Oke, saya ulang. Nah, ini create profile by layout, kemudian akan muncul jendela. Ini beri nama FG finish grid kutsam, cu kutsam ya teman-teman, biar nggak tuker-tuker. Nah, ini kriterianya ASTO yang digunakan, kemudian standar bina marga. Oke, kemudian kita akan tampilan seperti alignment horizontal tadi ya. Kita gunakan tangan bisa, kalau ini PI, jadi kita gunakan titik-titik langsung terbuat garis PI. Jadi kita gunakan tangan ya. Nah, di sini kita harus tahu di mana ada persilangan jalan, di mana ada sungai. Jadi sebelumnya kita harus mengidentifikasinya sesuai dengan yang ada di lapangan ya teman-teman. Nah, standar jalan tol itu maksimal grade-nya 4%. Kita buat dulu, nanti kita bisa edit lagi sesuai dengan tata guna lahan yang ada. Oke.
Nah, ini adalah jalan. Kita tandai dulu teman-teman. Kita tandain mana jalan, mana sungai. Tapi ini saat ini saya coba untuk jalan dulu ya teman-teman. Jalan dihindar, maksudnya kita tandain biar saat dibangun jembatan clearance-nya tidak terpentok. Jadi apabila ada truk trailer, ada kontainer, dia bisa melintasi jalan tersebut. Kita akan menggunakan underpass atau overpass ya teman-teman. Oke, sudah kita tandain. Kemudian biar lebih mudah kita buat dua layar ya, dua layar. Jadi yang atas plan, yang bawah profile. Seperti ini. Kita akan identifikasinya sesuai STA-nya. Kita bisa menggunakan label STA. Kita klik grid-nya, kita klik grid-nya, masuk ke home. Nah, itu ada alignment view label. Kita gunakan alignment view label, kita ketik STA itu 650 ya teman-teman. Ketik STA 650, nah akan muncul garis seperti ini. Kita pick line, klik bawah. Kemudian selanjutnya seperti itu. STA ketik 3 tanpa plus ya teman-teman, jadi kita ketik 3800 gitu. Kita ketik 5500 gitu ya, 5500, nanti baru di pick. Oke, seperti itu. Nanti kalau yang seperti ini teman-teman udah bisa ya, saya cepetin aja. Oke. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan memberi tanda di profilnya. Nah, ini kan perbanding 1:100. Jadi kalau clearance-nya 5,1 kan berarti 5 kali 10 50 tambah 1 kali 10 kita buat 55. Boleh clearance-nya 4,2, cuma biar aman aja 5,1 untuk penyesuaian. Kedepannya apabila ada dibangun overlay jalan, jadi tidak membongkar. Oke. Kita tandain di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oke. Quotes hari ini. Nah, kita tandain. Cek dulu sesuai. Oke, ada sesuai. Ini tandain semua ya teman-teman.
Oke, setelah selesai memberi tanda lingkaran, kita sesuaikan finish grid-nya. Jadi kita tarik di atas lingkaran ini, tapi grade-nya harus 4% ya teman-teman. Grade-nya harus maksimal 4%, minimalnya 0,3 biar air itu bisa ngalir. Jadi kalau hujan terus, airnya bisa tergenang di jalanannya. Kalau tergenang itu bisa merusak jalan itu. Oke, kita tarik sesuai grid, kita pas-pasin. Nah ini civil engineering kalian harus kelihatan ya teman-teman. Oke, di daerah cutting sedikit. Kalau sudah sesuai, kita gunakan lengkung vertikalnya teman-teman. Caranya hampir mirip kayak di line horizontal, yaitu klik triangle, klik garis pertama, garis kedua, kemudian ketikan radiusnya atau LV-nya ya. Biasanya saya menggunakan lengkung vertikalnya. Nah di civil 3D ini direkomendasikan menggunakan 150 ya panjang lengkung vertikalnya. Kita ikutin aja, gunakan 180. Klik garis pertama, garis kedua, kita klikkan 150. Oke, berlaku untuk semua ya teman-teman. Tapi kalau biasanya sih lengkung yang cembung sama yang cekung itu lebih besaran yang cembung ya. Ini kita gunakan yang seragam aja teman-teman. Oke. Untuk mempersingkat durasi, saya cepetin aja teman-teman. Nah, sudah selesai kita membuat lengkung vertikal. Oh ya, sebelumnya lupa tadi, ini kan masih sama ya, finish grade sama add grade-nya, existing ground sama finish grade-nya masih sama. Kita bisa klik di grid yang ini, klik kanan, properties, view properties. Nah, ini yang paling atas kita ganti ke finish grade karena ini tadi kan si default. Nah ini FGCU Kutsam, sebelah kanan juga Kutsam. Oke, apply. Oke teman-teman, hari ini sudah cukup untuk pembuatan alignment horizontal dan alignment vertikalnya. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut, kedepannya kita akan membahas assembly dan koridor. Nah ini tampilannya seperti ini. Kita bisa
Oke, pembahasan berikutnya kita akan membahas assembly dan koridor. Jadi kita membahas potongan lintang dan pembuatan talut. Oke, sekian dari saya. Oh ya, teman-teman bisa download nanti template dan surface-nya ya. Nanti saya sampaikan di deskripsi. Teman-teman bisa mendownloadnya dengan gratis ya, tapi tolong di subscribe ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga engine dan Indonesia semakin maju.